terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam rangka kita mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Fatahillah Ali SAG Zata'ala, yang alhamdulillah dia turut hadir dan sudah kita datang beliau ya di tengah-tengah kami semuanya. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berjalan di bawah naungan beliau sampai hari kiamat kelak. Yang terhormat Bapak Pengawas Yayasan Al-Azkiyah Bapak Idin Ta'ala, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Azkiyah yaitu Ustaz dan Hadiana LC yang dari Ta'ala, yang kami hormati pula para guru kita yaitu Ustaz sendiri, yaitu adalah Ustaz Fatahillah Ali SAG Ta'ala. Kemudian yang tak lupa juga orang tua murid serta jamaah sekalian MT Al-Azkiyah yang kami semuanya doakan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semuanya. Langsung saja mungkin alhamdulillah ya kajian pertama ataupun perdana kita semuanya di hari ini, yaitu hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Alhamdulillah berikut adalah kajian perdana kita yang insya Allah langsung saja kita dengan minta Allah Ta'ala semoga kajian perdana ini menjadi pintu keberkahan kita semuanya, dan juga semoga ada dari MTLSIA ada kajian-kajian yang mungkin ya lebih dikembangkan lagi ke depannya, dan semoga voting ya dengan Ustaz Fatahillah tentunya. Mungkin sesaja ya pembukaan untuk kali ini, langsung saja kita simak, kemudian juga kita sediakan ataupun kita siapkan catatan yang terbaik untuk kajian kali ini. Barakallahu fikum. Demikian langsung saja. Mungkin untuk teringat ya bisa dicatat tanya jawab nanti di sesi akhir nanti untuk para ibu-ibu sekalian, umahat, dan juga bapak-bapak sekalian tekan untuk catatan ataupun pertanyaannya nanti di akhir kajian. Demikian langsung saja kita simak kajian oleh Ustaz Fatahillah Ali SAG Hafizahullah. Kepadanya kami berserta. Insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalili al-qadimil wahidil ahadil awwali, wa sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah teman-teman semua, atas izin Allah Azza wa Jalla kita dapat berkumpul dan kita duduk bareng untuk sama-sama kita belajar tentang agama Allah Azza wa Jalla yang merupakan kewajiban buat kita semua sepanjang masa. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban buat setiap orang muslim. Tidak melihat apakah dia seorang laki-laki maupun wanita, apakah dia sudah tua atau dia masih muda, atau apakah dia sudah bergelar doktor atau profesor atau belum, maka semuanya sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka harus terus belajar agama Allah Azza wa Jalla dan gak boleh berhenti. Bahkan sekalipun dia udah lama ngaji, maka itu bukan berarti akhirnya dia mencukupkan diri dengan keilmuan yang dia miliki, tapi dia punya kewajiban untuk terus mengupgrade dirinya, mengupgrade keilmuannya dengan terus belajar dan menghadiri majelis ilmu. Dan terlebih lagi, di dalam majelis ilmu ada keberkahan yang sangat banyak untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Di antara hal yang paling luar biasa dari nama majelis ilmu adalah langkah kaki kita saja untuk hadir di majelis ilmu itu membuat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan yang ia niatkan dalam menempuh jalan itu untuk mencari ilmu,
maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bayangkan, cuman menempuh jalan buat hadir di majelis ilmu aja, surga jadi kewajiban buat kita, surga menjadi milik kita, apalagi hadir di majelis ilmu. Makanya para ulama mengatakan, menuntut ilmu ini keutamaan yang sangat banyak. Sangat banyak. Kenapa Allah siapkan, dan juga kenapa Rasulnya SAW siapkan keutamaan yang banyak untuk mendorong umat Islam supaya semangat hadir di majelis ilmu. Bukankah kita akan semangat melakukan sesuatu ketika kita tahu di situ ada benefit dan ada rewards yang banyak untuk kita semua? Ketika kita melakukan sesuatu di situ ada rewards dan benefit yang banyak, kita akan terdorong untuk maksimal dan totalitas di dalam menjalankan hal itu. Demikian juga dalam menuntut ilmu, makanya Allah dan Rasulnya perbanyak benefit dan rewardsnya supaya kita semangat dalam menuntut ilmu. Dan di antara hal yang paling menakjubkan juga ketika kita hadir di majelis ilmu, maka dosa-dosa kita berguguran, sebagaimana hadis yang muttafaqun alaih dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis qudsi, di mana terjadi perbincangan antara Allah Azza wa Jalla dengan malaikat-malaikat yang hadir di majelis ilmu. Kemudian di akhir hadisnya Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikatnya, ala inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksikan kepada kalian kalau aku telah mengampuni dosa semua orang yang duduk di majelis ilmu tadi. Maka ada satu malaikat berkata, ya Rabb, inna fihi fulanan rajulun khatta. Ya Allah, di majelis tadi ada si fulan, dia keliru, kayaknya gak sengaja duduk. Inna maja'a li hajatin. Dia datang ke majelis tadi, niatnya ada hajat. Mungkin tadi cuma numpang sholat, mungkin karena nganter anaknya, tiba-tiba ikut kajian. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, suatu komunitas, suatu perkumpulan yang kalau orang udah duduk bareng sama mereka gak akan pernah rugi sama sekali. Dan dari situ kata para ulama, orang yang duduk di majelis ilmu, walaupun dia nggak niat untuk belajar, bahkan dia tidur di majelis ilmu, tetap dapat keutamaan ini. Itu diampuni dosa-dosanya sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu aja bukan dalil bolehnya tidur di majelis ilmu ya teman-teman semua. Baik. Pada hari ini kita akan membahas pembahasan yang cukup penting dan relate dengan kita semua sebagai orang tua. Kita punya kewajiban untuk belajar agama untuk diri kita sendiri, tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk belajar bagaimana mendidik anak-anak kita. Karena ternyata banyak sekali urgensi yang mendorong kita untuk belajar dan mendalami masalah bagaimana mendidik anak menurut Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita up buku ini, yaitu Ashru Raqaiz fi Tarbiyatil Abna karya Syekhuna Syekh Abdul Razak hafizahullah, di mana beliau menyebutkan 10 kaidah di dalam mendidik anak menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena sekarang kita sudah mengenal Al-Quran dan juga Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah, maka wajib juga buat kita mengetahui bagaimana mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan metode yang tepat. Maka kita awali dengan kenapa mempelajari ilmu parenting atau pendidikan anak itu sangat penting. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau menyebutkan sekitar 7 atau 6 urgensi kenapa kita harus belajar masalah mendidik anak. Beliau menyebutkan yang pertama adalah anak itu adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya anak adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu yang namanya amanah itu harus kita jaga dan harus kita tunaikan sebagaimana diminta. Dan yang Allah minta dari kita sebagai orang tua di dalam amanah anak ini adalah kita mendidik mereka, kita mengajarkan mereka, kita mengajarkan adab kepada mereka, menasihati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Karena yang namanya anak adalah amanah. Dan tadi adalah hal-hal yang diminta Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Makanya ada beberapa dalil yang menjelaskan bahwasannya amanah itu adalah suatu hal yang sangat penting dan wajib untuk kita tunaikan. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'arij ayat ke-32. Surat Al-Ma'arij ayat ke-32, di mana Allah menyebutkan di antara sifat orang yang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang amanah dan janjinya mereka jaga. Ini sifat orang beriman. Makanya kebalikan dari sifat orang beriman yaitu sifat orang munafik, di mana mereka selalu menyelisihi janji dan mereka selalu khianat terhadap amanah. Maka dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan 4 sifat orang munafik, di mana beliau mengatakan idza haddatsa kadzaba.
Orang munafik kalau ngomong berdusta. Wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, khianat. Tuh ya, kasih amanah, khianat. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, selalu menyelisih janjinya. Dan di zaman sekarang banyak orang yang terkena penyakit kemunafikan ini. Banyak di antara kita yang bikin janji datangnya jam 10. Janjiannya jam 10, tahu-tahu datangnya jam 11 siang. Jam 11 siang. Ada lagi yang paling parah, janjian jam 10 datangnya jam 1 siang. Subhanallah. Nanti habis itu beralasan, "Kenapa kamu telat?" "Aduh, ini itu." Kembali ke poin pertama, kalau ngomong dusta. Makanya sifat orang beriman itu harus menjauhkan diri dari sifat-sifat orang munafik. Dan sifat orang munafik yang keempat adalah wa idza khasama fajara. Kalau mereka bertikai selalu melakukan kecurangan. Kalau bertikai langsung pakai backingan. Kalau bertikai begini itu adalah sifat orang munafik. Itu adalah sifat orang munafik. Makanya teman-teman semua, kewajiban kita sekarang adalah sebagai seorang orang tua adalah menjaga amanah ini. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan kalau anak kita adalah amanah di dalam firman Allah di surat Al-Anfal ayat 27 sampai 28. Surat Al-Anfal ayat 27 sampai 28. Anda minta tuh perhatiin ayat ini karena ternyata Allah Azza wa Jalla menjadikan anak itu adalah bagian dari amanah. Sebagaimana harta juga bagian dari amanah. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 27 sampai 28, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang yang beriman, jangan engkau khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian mengkhianati amanah kalian sedangkan kalian tahu. Karena Allah sebutin apa contoh amanah itu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasannya harta dan juga anak kalian adalah fitnah, ujian buat kalian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan di sisi Allah Azza wa Jalla ada pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita contoh amanah, yaitu harta dan juga anak kita. Jadi Allah Azza wa Jalla menyatakan kalau harta dan anak kita itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang kita banggakan, harta yang kita miliki sekarang, itu semua amanah dari Allah Azza wa Jalla dan harus kita jaga. Makanya bentuk kufur nikmat dan kufur terhadap nikmat harta adalah menggunakan harta itu untuk hal yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bentuk kufur nikmat. Itu adalah bentuk kufur nikmat. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menyatakan, ini urgensi kedua, Allah menyatakan bahwasannya anak itu adalah anugerah. Jadi pertama dia amanah, yang kedua dia anugerah. Kita semua tahu, gak semua dari kita, gak semua dari orang-orang muslim, dari semua manusia itu punya anak. Ada orang-orang yang Allah uji dengan tidak memiliki anak. Anda pernah ketemu sama orang sudah 23 tahun menikah, gak punya anak. 23 tahun. Dan mereka sudah mengusahakan berbagai cara. Ternyata itu membenarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat ke-49. Di surat Asy-Syura ayat ke-49. Di mana Allah menyatakan kalau anak yang kita punya sekarang itu adalah anugerah dari Allah. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak perempuan, dan Allah menghendaki buat siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Jadi ternyata anak kita, baik dia laki-laki maupun perempuan, itu semua adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita gak boleh membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dua-duanya adalah anugerah yang wajib kita syukuri. Dan jangan sampai ketika kita dikasih sama Allah anak perempuan malah menyesal. Karena ada sebagian orang, dan pernah dapetin dari seorang teman, ketika anak pertamanya anak perempuan, mukanya berubah, agak kayak kecewa dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Akhirnya waktu itu anak nasehatin dia, antum jangan kayak begini. Ini sifat orang musyrik zaman dulu. Ketika dikasih anak perempuan, mereka kecewa di situ. Ini nggak boleh sama sekali bagi seorang muslim. Anak, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang kedua terkait urgensi kenapa kita harus belajar masalah pendidikan anak. Yang ketiga adalah ternyata
Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada anak haknya atas orang tua. Allah melimpahkan kepada anak haknya dia atas orang tua. Artinya apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya? Apa? Kita jangan pernah merasa anak itu jadi bansur buat kita. Nggak kayak begitu konsepnya. Kita juga punya tanggung jawab. Dia punya hak dan kita punya kewajiban kepada mereka, di mana kita harus menjaga hak dan kewajiban kita kepada mereka. Karena sejatinya anak kita adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di surat At-Taghabun ayat ke-14 sampai 15. Dua ayat membahas masalah anak dan harta dan istri. Di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, ketahuilah bahwasannya sebagian pasangan atau anak-anak kalian adalah musuh buat kalian. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, kalian berlapang dada dan kalian mengampuni, maka Allah Azza wa Jalla Rabb Maha Pengampun. Karena Allah lanjut di ayat ke-15 dari surat At-Taghabun ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah ulang dua kali masalah anak dan masalah pasangan dan juga anak. Kalau ternyata anak kita adalah ujian dari Allah. Bahkan sebagian orang anaknya Allah jadikan sebagai musuh buat dia. Siapa yang Allah jadikan musuh buat dia? Kita kasih contoh nyata, Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam adalah musuh buat Nabi Nuh karena dia nggak beriman. Kemudian juga istrinya Nabi Nuh alaihissalam adalah wanita yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Karena juga Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak beriman. Kemudian juga sebagian para nabi diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan berbagai ujian. Dan ternyata itu memang fakta kalau ternyata anak dan istri kita adalah ujian. Terlebih lagi, terkadang karena sifat kasih sayang dimiliki kita sebagai orang tua ke anak, itu terkadang membuat kita mulai sedikit demi sedikit meninggalkan syariat. Karena terdorong dalam masalah yang namanya kasih sayang. Karena rasa cinta dan sayang kita ke anak kita, akhirnya kita mulai melonggarkan berbagai hal dalam sudut pandang syariat. Dan ini nggak benar, nanti insya Allah kita akan sebutkan. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan juga kalau anak kita adalah fitnah, itu firman Allah di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran ayat ke-19. Di mana Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Telah dijadikan indah di pandangan manusia, di mata kita, yang namanya wanita dan juga anak-anak. Jadi wanita buat laki-laki adalah suatu hal yang indah, dan anak-anak buat seluruh manusia adalah suatu hal yang sangat indah. Maka kita semua punya kewajiban untuk bisa menjaga amanah ini dan menjalankan kewajiban serta hak mereka atas kita. Yang kelima, teman-teman semua, kenapa masalah pendidikan anak ini penting? Karena ternyata Allah yang memerintahkan kita langsung untuk mendidik anak-anak kita. Subhanallah. Wallahi, kalau nggak ada urgensi lain kecuali satu ayat ini cukup buat menjadi pendorong kita supaya kita mau belajar pendidikan masalah anak. Allah mengatakan di surat At-Tahrim di ayat ke-6. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, dan mereka tidak akan pernah memaksiati Allah Azza wa Jalla sama sekali. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita supaya kita mendidik anak-anak kita dan tidak menyepelekan masalah amanah ini. Ini masalah yang besar dan masalah yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Allimuhum wa addibuhum. Kata Ali, ajarkan anak-anak kalian dan didiklah anak-anak kalian. Jadi Allah nyuruh kita. Tapi sebelum keluarga, maka kita dulu.
Maka kita sebagai ayah, sebagai ibu, maka kita harus membekali diri kita dengan keilmuan. Banyak orang, kita nggak bilang harus jadi ahli dan jadi konsultan di dalam masalah pendidikan anak, enggak. Tapi minimal kita paham bagaimana cara mendidik anak, apa hal yang penting yang harus kita tanamkan pada diri anak. Itu karena akan memberikan pengaruh besar kepada si anak ketika nanti dia mulai beranjak besar. Dan ini anak sampaikan di awal juga, pendidikan anak itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban sekolah. Gak pernah Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi-Nya SAW, pendidikan itu adalah kewajiban madrasah. Gak pernah kayak begitu. Yang selalu dibawa sama Allah dan Rasulnya adalah ke orang tua dan orang tua. Apa susahnya Allah menyatakan adanya guru? Gak ada susahnya. Tapi Allah gak pernah pakai kata-kata itu. Itu nunjukin ternyata pendidikan itu memang kewajiban orang tua. Tapi dalam cara pelaksanaannya itu bermacam-macam caranya. Ini yang harus kita ingat. Jadi mendidik anak itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua, tapi dalam penerapannya berbagai macam cara bisa kita lakukan. Memberikan sekolah yang baik, memberikan les tambahan, atau di rumah diajak murojaah anaknya, diajak bercanda, diajak belajar bareng sama anaknya, itu semua metode. Tapi yang harus kita tanamkan sebagai orang tua, pendidikan anak itu kewajiban kedua orang tua, bukan salah satunya doang. Karena banyak orang di luar sana juga mengira pendidikan anak itu adalah kewajiban sang ibu, bukan kewajiban ayah. Siapa yang bilang kayak begitu? Kita kalau lihat dalam Al-Quran, justru yang pertama kali Allah sebut adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ini berarti mukhatabnya siapa yang diajak bicara? Suami. Suami itu punya kewajiban paling utama dalam pendidikan anak. Ya memang suami punya kewajiban mencari nafkah, tapi mencari nafkah bukan dalil untuk meninggalkan pendidikan anak. Kenapa laki-laki dijadikan pemimpin? Karena laki-laki bisa menyesuaikan dirinya. Dia bisa mencari nafkah, bersama dengan itu dia juga bisa mendidik anaknya. Jangan pernah menjadikan mencari nafkah sebagai dalil akhirnya kita malas-malasan dalam mendidik anak. Itu salah dan itu keliru, menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla langsung dalam ayat ini. Baik. Urgensi ke-6 teman-teman semua disebutkan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ini buku ini tuh udah ada terjemahannya seingat ana. Tapi kalau nggak salah itu hanya 8 poin. Sedangkan Syekh itu memperbaharui poinnya jadi 10. Jadi ada 8 yang diterjemahkan tapi aslinya ada 10. Baik. Yang ke-6 teman-teman semua, urgensi dari mendidik anak kata Syekh hafizahullah adalah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak kita. Kita, baik suami maupun istri, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Antum paham, antum pihak sekolah paham kan kalau dimintain LPJ kan, tahu gimana ya rasanya. Nah sekarang bayangin, antum harus memberikan laporan pertanggungjawaban tapi di hadapan Allah. Allah ini lebih berat lagi. Kalau di dunia aja bikin kita stres, apalagi di akhirat, ini bakal lebih berat lagi. Tapi banyak orang tua yang kurang dengan hal ini dan menyepelekan, dan akhirnya menyepelekan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin itu adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Suami itu adalah pemimpin buat keluarganya dan dia bakal dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Bakal ditanya sama Allah, gimana kamu ngedidik anak-anak kamu? Gimana kamu ngasih nafkahnya dia? Gimana? Itu akan diminta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW lanjut mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri juga pemimpin untuk rumah suaminya. Maksudnya adalah di mana dia menjaga rumah orang tua, rumah suaminya, menjaga pendidikan anaknya dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban si istri dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pelayan, seorang pegawai adalah pemimpin untuk harta majikannya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW tutup hadisnya dengan mengatakan, ala kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Ketahuilah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Makanya ini menarik. Ketika Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, di antara buku paling bagus ya yang menjelaskan masalah parenting, tapi ini bukunya udah agak dulu, bukan parenting zaman now ya, parenting zaman dulu. Itu bukunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Dan buku ini udah terjemahin juga ke bahasa Indonesia. Wallah, ini bagus bukunya, luar biasa bagus. Apalagi Ibnu Qayyim memang expert di masalah memberikan nasihat, expert banget beliau. Antum bisa lihat semua bukunya Ibnu Qayyim itu indah kata demi katanya. Kalau kita baca kata demi kata, lembaran demi lembaran dari buku dan karya tulis beliau, nampak di situ ketulusan beliau dalam menulis nasihat itu. Nampak. Dan di antara buku yang luar biasa adalah Tuhfatul Maulud Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Nah, ketika beliau menyebutkan hadis tadi di buku ini, beliau ngasih komentar. Beliau bilang, "Innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah." Allah akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya pada hari kiamat. Qabla an yas'alal walada an walidihi. Sebelum anak itu ditanya sama Allah tentang baktinya dia ke orang tua. Bayangin. Jadi yang pertama ditanya bukan anak kita, tapi kita sebagai orang tua. Itu yang pertama ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Ini kata Ibnu Qayyim, fa innahu kama anna lil abi 'ala ibnihi haqqan, falil ibni 'ala abihi haqqun. Sebagaimana seorang ayah punya kewajiban atas anaknya, demikian juga anak punya kewajiban atas orang tuanya. Subhanallah. Jadi kita semua, baik orang tua maupun anak, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada sebuah nukilan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dinukilkan sama Syekh. Ibnu Umar mengatakan, "Addib nafsaka fa innaka mas'ulun an waladika." Didiklah anakmu karena kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas anakmu. Madza addabtahu? Bagaimana kamu mendidik dia? Wa madza 'allamtahu? Dan apa yang kamu ajarin kepada dia? Wa innahu mas'ulun an rabbika wa tawa'iyyatihi lak. Dan anak kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang ketaatan dia kepada Allah dan juga kepada kamu sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua bakal dimintai pertanggungjawaban. Yang ketujuh, ini urgensi dari kenapa kita harus belajar masalah mendidik anak adalah ternyata Allah Azza wa Jalla mewajibkan orang tua untuk berbakti juga sama anaknya, sebagaimana Allah mewajibkan anak bakti sama orang tua. Kita seringnya tahu bakti itu hanya orang anak ke orang tua, tapi enggak. Ternyata Al-Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan kedua arah, baktinya anak ke orang tua dan baktinya orang tua ke anak. Makanya penyebutan durhaka itu bukan cuma anak ke orang tua, tapi orang tua ke anak. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada sebuah kisah di mana ada seorang ayah datang membawa anaknya ngeluh ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi anda bisa bayangin ya, durhakanya anak ke orang tua itu dilaporkan ke khalifah. Kan maksudnya kayak masalah sepele banget ya, tapi emang zaman itu begitu. Hal paling sepele pun bisa disampaikan ke khalifah. Baik. Kemudian ayahnya bilang, "Wahai Amirul Mukminin, anak saya durhaka sama saya. Ngomongnya kasar dan gak pernah lembut sama saya." Akhirnya Umar waktu itu marah sama anak itu. "Anak, celaka kamu. Bukankah Allah Azza wa Jalla mewajibkan kamu untuk taat sama orang tua kamu dan bakti sama orang tua?" Kata anak ini, "Amirul Mukminin, sebentar. Kamu harus dengerin juga cerita saya. Ini bentuk keadilan seorang hakim mendengarkan dari dua arah." Kemudian kata Amirul Mukminin, kata Umar, "Apa? Kenapa?" "Wahai Amirul Mukminin, apa saja hak anak atas orang tuanya? Apa menjadi kewajiban anak atas orang tuanya?" Maka kata Umar ada 3. Yang pertama, memilihkan ibu yang salihah. Itu hak anak. Ketika seorang suami salah memilih istri, maka dia telah menggugurkan hak pertama anaknya. Yang kedua, kata Umar, memberikan nama yang terbaik. Memberikan nama yang terbaik. Dan yang ketiga, haknya si anak ini diajarkan Al-Quran sama orang tuanya. Diajarkan orang tua sama anaknya. Kata anak ini, "Wahai Amirul Mukminin, 3 hal tadi
nggak pernah dikasih sama ayah saya. Ibu saya adalah budak berkulit hitam yang dia beli di pasar dengan harga 2 dirham, sorenya digauli, habis itu hamil saya. Yang kedua, saya dikasih nama Ju'al. Namanya Ju'al namanya. Ju'al. Ju'al itu sejenis kumbang, tapi ini sifatnya namanya jelek lah intinya, namanya jelek. Dan yang ketiga, ayah saya nggak pernah mengajarkan saya membaca Al-Quran atau memahami Al-Quran sama sekali. Kata Umar apa? Pergi kamu orang tua yang durhaka. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Umar adalah orang yang paling faqih dengan agama ini setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia ngomong, pergi kamu orang tua durhaka. Jadi orang tua durhaka itu ada. Dan di antara sebabnya adalah gagalnya mendidik anak. Gagalnya mendidik anak. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat An-Nisa di ayat ke-11. Surat An-Nisa ayat ke-11. Allah bilang, yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullah fi auladikum. Allah mewajibkan kalian wahai orang tua supaya kalian baik sama anak-anak kalian. Walaupun ayat ini membahas masalah waris ya, tapi kata Ibnu Qayyim ini pun masuk ke dalam wajibnya bakti orang tua ke anak. Kata beliau, fawasiyatullahu lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil auladi bi abaihim. Perintah Allah untuk orang tua baik sama anaknya, bakti sama anaknya, itu lebih dahulu daripada perintah Allah untuk anak bakti sama orang tuanya. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Dan urgensi yang ke-8 teman-teman semua adalah orang tua adalah role model. Orang tua adalah role model untuk anaknya. Agama si anak, adab akhlak si anak, pengaruh besarnya biasanya dari orang tua. Biasanya kita nggak bilang satu-satunya ya, biasanya dari orang tua. Makanya Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang insyaallah semua antum tahu, semua anak itu dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya dia lurus ketika dia lahir. Terus siapa yang memberikan pengaruh? Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Ternyata nanti orang tuanya punya pengaruh di situ. Anaknya jadi Yahudi, anaknya jadi Nasrani, anaknya jadi Majusi, itu semua pengaruh dari orang tua. Jadi sini kata para ulama, ini dalil kalau yang namanya orang tua itu adalah role model paling nyata untuk anak. Pengaruh paling nyata anak itu dapat dari orang tua. Baru nanti dari luar. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan anak itu rusak akhlaknya, rusak agamanya, ada 4 pengaruhnya. Anak rusak akhlak, rusak agamanya, nakalnya anak, itu ada 4 sebabnya. Jadi luar biasa. Kata beliau, yang pertama adalah karena adanya suatu hal yang menyelisih fitrah. Satu, karena ada suatu hal yang keluar dari fitrah. Ya imma dia sering melihat sesuatu dan sebagainya, akhirnya fitrahnya dia yang awal melenceng. Atau yang kedua, kata beliau adalah karena pendidikan yang keliru. Orang tuanya orang yang bodoh, orang tuanya nggak paham agama. Apa yang diharapkan anak itu jadi orang yang paham agama? Enggak. Anak kalau mau jadi orang yang hebat, orang yang paham agama, pengaruh dasarnya adalah orang tua. Antum bisa cek semua para ulama yang bisa jadi orang-orang yang besar. Kita nggak usah ngomongin ulama deh. Kita ngomongin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW yang mendapatkan keberkahan doa Nabi SAW, di mana Nabi SAW mendoakan buat Anas, Allahumma atil umrahu wa akthir malahu. Ya Allah, panjangkan umurnya dan berkahi keturunannya dan perbanyak keturunannya. Anas bin Malik itu adalah pembantunya Nabi SAW. Kok bisa dia jadi pembantu Nabi? Ada kisahnya, dan kisah ini mendorong kita ternyata, iya, ibunya Anas itu memang menjadikan Anas orang yang bisa seperti itu. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi SAW yang panjang umurnya dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jumlah hadis yang diriwayatkan Anas kurang lebih 2.800-an hadis. Itu banyak sekali, sangat banyak. Jadi waktu Nabi SAW sampai di Madinah, orang-orang Ansar waktu itu memberikan hadiah ke Nabi SAW. Semuanya bisa ngasih apa yang mereka miliki. Tapi waktu itu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu nggak punya apa-apa. Yang dia punya cuma anaknya. Maka
karena rasa cinta dan keinginan untuk memberikan hadiah ke Nabi SAW, makanya ibunya Anas bin Malik menghadiahkan Anas bin Malik untuk Nabi SAW supaya dijadikan khadim. Ketika Nabi SAW lewat di depan ibunya Anas dan juga Anas bin Malik, maka ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Anas yakhdumuka." Ya Rasulullah, ini Anas, dia bakal jadi pembantu buat kamu. Waktu itu umurnya Anas bin Malik kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Anas bin Malik udah dididik sama ibunya, sehingga ibunya menjadikan Anas bin Malik sebagai pembantu untuk Nabi SAW. Kira kalau kita lihat kepada para ulama-ulama yang lain, mereka itu jadi ternyata di belakangnya ada orang tua yang support mereka, terutama ibu. Anda bisa lihat Imam Ahmad rahimahullah, Anda bisa lihat Imam Syafi'i, Anda bisa lihat Imam Malik rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Mereka semua bisa jadi kayak gitu, itu karena ibunya. Setelah fadlullah ya, kita bisa lihat Imam Syafi'i rahimahullah udah bisa hafal Quran sebelum umurnya menyentuh 10 tahun. Imam Syafi'i bisa jadi mufti di umur 14 tahun, itu karena jasa ibunya. Imam Bukhari rahimahullah, antum tahu Imam Bukhari waktu lahir buta matanya. Bayangin, orang tua ya kita sebagai manusia, ketika anak kita lahir buta, kita udah putus asa buat dia enggak? Kita udah ngerasa kayak masa depan dia udah gelap, dia aja nggak bisa ngelihat apalagi masa depannya. Tapi ibunya Imam Bukhari nggak putus asa di situ. Dia tahu dia masih punya satu kunci utama buat bisa nyelamatin anaknya dan nyelamatin masa depan anaknya. Itu doa kepada yang memiliki masa depan. Doa kepada yang memiliki masa depan. Dan siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Ibunya Imam Bukhari tiap malam doa sama Allah Azza wa Jalla sampai nangis. Sampai ketika kurang lebih umurnya Imam Bukhari 3 atau 2 tahun, ibunya mimpi ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengembalikan pandangan anakmu karena banyaknya tangisan kamu untuk minta kesembuhan buat dia." Besok paginya dicek, ternyata Imam Bukhari udah bisa ngelihat. Subhanallah. Itu dedikasi seorang ibu di dalam mendidik anaknya. Kalau misalkan kita diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan anak yang punya kekurangan, maka doa sama Allah Azza wa Jalla. Kunci paling utama dalam pendidikan anak juga nanti disebutkan sama Syekh adalah doa orang tua. Doa yang tulus. Tapi yang harus kita tahu, ketika kita berdoa sama Allah Azza wa Jalla, Allah mengabulkan doa kita di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Allah mengabulkan doa kita di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Manusia selalu tergesa-gesa dengan doanya. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk tergesa-gesa dalam berdoa. Baik tergesa-gesa yaitu di mana Nabi SAW mendengar seseorang berdoa, karena beliau mengatakan ajilah hadza, ini orang udah buru-buru. Kemudian kata para sahabat, kaifa ya'jil ya Rasulullah, gimana dia terburu-buru? Kata Nabi SAW, qad da'autu falam yustajab. Itu ketika dia mengatakan saya udah doa tapi kok belum dikabulin. Wajar doanya nggak dikabulin. Ternyata selama dia berdoa, dia menaruh suudzon dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Allah di sini. Ternyata emang salahnya di kita. Taib. Itu adalah yang kedua kata Syekh. Jadi penyebab seorang anak itu menyelenceng dari fitrahnya adalah karena ada pengaruh dari luar. Atau yang kedua, buruknya pendidikan anak. Atau yang ketiga, orang tuanya nggak serius ngedidik. Orang tuanya nggak serius mendidik, lalai dalam mendidik anaknya. Anaknya nggak disupport dengan sekolah yang bagus, pun di rumah nggak dididik lagi. Anaknya nggak dibantu untuk murojaah, tapi harapannya anaknya hafal Quran. Anaknya diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan bagus, tapi dianya nggak serius belajar Al-Qurannya. Dia mengharapkan anaknya bisa jadi imam besar seperti Imam Syafi'i, tapi dianya nggak serius belajar. Ini ihmal namanya, melalaikan. Dan yang keempat kata Syekh, di antara sebabnya adalah pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari lingkungan. Teman, kemudian tempat tinggal kita, itu pengaruhnya sangat besar ke anak. Makanya nanti di antara poin yang disebut sama Syekh di dalam buku ini adalah orang tua punya kewajiban untuk ngasih tahu anak mana teman yang boleh dia temenin. Kita sebagai orang tua kadang tahu nih anak punya teman nakal, tapi kadang kita cuma nasihatinnya diem-diem aja, cuma nak udah jangan temenan sama dia, selesai begitu. Enggak, kasih tahu lebih mendalam. Kalau kamu main sama dia bla 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 bla,
Itu punya kewajiban kita sebagai orang tua untuk menjelaskan masalah hal itu. Taib. Jadi teman-teman semua, itu adalah 8 urgensi kenapa kita sebagai orang tua wajib mempelajari masalah ilmu parenting dan pendidikan anak. Karena toh kita ujung-ujungnya berharap dari anak ini ketika kita sudah meninggal dunia dan kita sudah berada di bawah tanah kita ada yang mendoakan kita dan mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kita harapkan itu. Yang kita harapkan ketika kita sudah mati, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla memberikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Yang kita harapkan anak kita menarik tangan kita menuju surga Firdaus Allah Azza wa Jalla. Itu kita harapkan. Oke, Nabi alaihi salatu wasallam, ini faedah terakhir. Kita sampai zuhur kan ya? Sampai asar ya? Ya umahat sampai asar katanya. Aduh. Ini faedah terakhir dan cukup penting terkait masalah anak. Kenapa kita harus terdorong juga untuk mendidik anak? Kita semua ingin punya investasi. Baik investasi duniawi maupun investasi ukhrawi. Tapi yang jadi concern besar kita, perhatian besar kita adalah punya investasi di akhirat. Dunia hanya sesaat, tapi kita butuh yang berkelangsung, yang berkelanjutan untuk kehidupan akhirat kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, yang teman semua tahu hadis ini, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu 'amaluhu illa min thalath." Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak salih yang mendoakan dia. Antum tahu kata Syekh Abdul Razak hafizahullah apa dan kata para ulama yang lain. 2 poin pertama itu bisa diwakili dengan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. 2 ini bisa didapat dengan yang ketiga. Ketika kita berhasil punya anak yang saleh, percaya dia akan menebarkan ilmunya dia. Dan percaya pasti dia akan menggunakan harta yang dia miliki untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan anak kita hasil usaha kita kan? Anak kita itu hasil usaha kita. Anak kita ngelakuin ketaatan, kita sebagai orang tua pasti dapat pahalanya. Pasti. Karena mereka adalah usaha kita. Dan Allah mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia enggak dapat apa-apa kecuali apa yang dia udah usahain. Termasuk yang dia usahain adalah anak itu. Maka ketika anak itu bisa tumbuh jadi anak yang saleh, dia pasti ngedoain kita. Pasti. Setiap sholat, setiap sujudnya dia pasti dia mendoakan kita. Itu anak yang saleh. Dan pasti dia akan menggunakan harta untuk hal yang bermanfaat. Dan pasti dia akan menebarkan ilmunya untuk orang-orang supaya bisa memberikan manfaat untuk orang yang lain. Nanti bisa bayangin, ibunya Imam Bukhari dapat pahala sebanyak apa? Padahal ibunya bukan yang nulis Sahih Bukhari. Ibunya mungkin gak hafal Al-Quran. Ibunya mungkin gak banyak hafal hadis seperti Imam Bukhari. Tapi dia dapat pahala sebagaimana Imam Bukhari dapat pahala. Itu karena didikan yang luar biasa dari namanya orang tua. Maka dari sini teman-teman semua nampak buat kita semua, ternyata oh iya, yang namanya belajar masalah pendidikan anak adalah suatu hal yang sangat penting. Apalagi alhamdulillah di belakangan ini ketika sosial media udah mulai masif perkembangannya, orang-orang udah mulai aware terkait masalah parenting ya kan. Banyak yang share di sosmed. Terus mulai sekarang kan yang jadi orang tua ini kayaknya di Al-Azki aja. Orang tuanya mungkin millennials. Mungkin ada Gen Z kan, kayak anak kan Gen Z nih kan. Pak kepala sekolah juga sama, Gen Z juga nih beliau. Ada Gen Z. Kan kita melek banget nih sama sosmed. Nah akhirnya gara-gara itu, kita kan terdorong nih untuk mempelajari ilmu parenting. Belum lagi ada influencer-influencer yang memberikan pendidikan anak yang luar biasa begitu kan. Terus ditunjukin di sosial media, itu mendorong kita banget akhirnya untuk belajar ilmu parenting. Beda sama zaman dulu, mungkin zaman Ustadz Dadang gitu ya Ustadz ya. Kan sosmed belum masif ya Ustadz ya. Jadi masih agak kaku. Kalau sekarang udah lebih masif perkembangannya. Makanya kita sebagai orang tua, ayo semangat kita belajar masalah pendidikan anak. Dan apa yang akan anak sampaikan dari buku ini sifatnya hanya kaidah dasar. Kaidah dasar. Dan bukan berarti ketika kita selesai mempelajari hal ini, artinya kita bisa menjadi konsultan dalam pendidikan anak. Atau kita menjadi expert di dalam pendidikan anak. Enggak. Teori dengan penerapan dua hal yang berbeda. Sering banyak dari kita teorinya luar biasa, tapi dalam penerapan mencong.
Masalah akidah, masalah fikih, banyak di antara kita yang paham, tapi dalam penerapannya biasanya kurang. Itu biasa, dan itu memang manusiawi. Tapi yang jadi tugas kita adalah memaksimalkan apa yang bisa kita usahakan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa Anda sampaikan. Kita baru sampai di muqaddimah, dan nanti moga-moga di pertemuan selanjutnya kita bahas lebih mendalam lagi. Mungkin ada pertanyaan dari yang ummahat, dari bapak-bapak, silakan. Atau mau jadi MC lagi, Ustaz? MC-in dulu. Hah? Oh, dari ummahat. Satu doang? Oh, ada 3 pertanyaan. Mungkin antum dulu, Fatham. Ada mic-nya? Ini antum pakai dulu aja. Biar antum bisa dengar. Ya, bismillah. Afwan Ustaz, Anda izin bertanya tentang pendidikan anak-anak Ustaz. Banyak Ustaz, bukan banyak ya, hampir kebanyakan itu banyak anak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah sunnah SD, kemudian lanjut ke SMP atau dengan kata pesantren atau pondok, lanjut lagi SMA. Tetapi ketika lulus dari pondok itu tiba-tiba mereka berpaling gitu. Sedangkan mereka 6 tahun di SD di sekolah sunnah, lanjut lagi ke SMP, SMA, pondok dalam arti 6 tahun atau 12 tahun gitu. Mereka di lingkungan sekolah sunnah itu, tapi ketika mereka lulus dari pondok, bahkan mereka itu malah berpaling jauh begitu. Kira-kira sebagai guru atau sebagai orang tua, apa asbabnya itu, penyebabnya itu apa? Dan kira-kira apa juga solusinya Ustaz? Karena kan anak kita dari lulusan pondok juga, banyak dari alumni atau bahkan adik kelas kita ketika lulus, ya banyak guru-guru juga mengeluhkan kok tiba-tiba yang harusnya menjadi soft pertama ketika ada yang kesalahan kita yang menegurnya, malah orang-orang seperti itu malah yang paling belakang gitu, bahkan mereka yang berpaling gitu. Kira-kira apa penyebabnya Ustaz? Dan kira-kira untuk seorang pendidik itu kira-kira apa solusinya? Syukran, barakallahu fiik. Barakallah. Pertama, yang ini berdasarkan observasi, belum berdasarkan penelitian. Observasi anak yang jadi sebab utama kenapa anak yang di pesantren, bahkan di sekolah sunnah dari SD, SMP, SMA, SMA-nya mahat tuh, pondok, keluar malah menyimpang dari apa yang dia udah pelajari selama 12 tahun itu. Anak pernah diskusikan hal ini ke Ustaz Arifin Badri, hafizahullah, dan beliau nyebutin satu poin yang bagus. Anak itu jenuh. Dia awalnya nggak mau di pesantren, tapi dipaksa sama orang tuanya. Itu kan banyak yang kayak begitu. Dan anak dapetin ketika dulu anak mondok, anak-anak yang dipaksa nggak akan serius, nggak akan maksimal di pesantren. Karena mereka emang dari awalnya nggak mau. Dan di pesantren itu kan dorongannya strong banget, kuat banget buat mentalnya dia. Di antara sebabnya kata beliau adalah yang pertama, paksaan orang tua untuk masuk di mahat. Anak itu nggak semua orang pingin di mahat, ya nggak? Gak semua ingin anak di mahat, tapi kita sebagai orang tua memang ingin anak itu masuk di mahat. Anak pribadi lebih lihat kepada anak itu mau atau enggak untuk di mahat. Anak pribadi ya, Anda nggak memaksa itu. Kalau emang dia nggak mau, jangan, karena hasilnya bakal buruk. Kita cuma buang-buang waktu hidup dia, tapi dia nggak maksimal belajar, buat apa? Kita ini pingin mendidik anak, toh mendidik anak itu nggak harus di pesantren. Ini menurut Anda loh ya, nggak harus di pesantren. Apalagi di zaman yang sekarang mulai berubah. Dan emang yang menyedihkan salah satunya, Anda baca data di Kemenak, ada penurunan minat pesantren. Kalau nggak salah di tahun 2025 itu ada sekitar 2 juta anak masuk pesantren. Sekarang itu sisa setengahnya kalau nggak salah, tinggal 1 juta saja di tahun 2025, dari 2024 ke 2025. Itu berarti setengahnya hilang. Kemana mereka? Masuk ke sekolah umum. Kenapa mereka masuk sekolah umum? Karena sosial media udah terlalu masif perkembangannya. Umurnya mereka habis di sosial media dan mereka melihat, oh, hidup yang tidak di mahat itu lebih seru daripada di mahat. Jarang yang nge-up kehidupan di mahat. Itu satu. Terus yang kedua, orang tuanya kurang bisa meyakinkan anak itu kalau di pesantren itu lebih baik. Di antara ini pernah Anda dengar ya, orang tuanya nggak pernah di pesantren, terus nyuruh anak di pesantren. Ini pernah dengar ada anak bilang, masa orang tua gue nyuruh gue masuk pesantren padahal mereka nggak pernah di pesantren. Sebenarnya salah ngomong kayak begitu ya, tapi ya anak-anak namanya anak-anak. Jadi di antara sebab pertama kejenuhan, mereka jenuh belajar terus.
disogok untuk belajar agama terus, kemudian disuruh fokus terus. Udah gitu ketika liburan dimarah-marahin sama orang tuanya dan lain sebagainya. Maka di sini punya peran penting dari sekolah dan juga orang tua terhadap anak-anak yang di pesantren. Waktu itu Ustadz Arifin tuh bilang, sebenarnya anak-anak itu kenapa setiap balik ke rumah itu udah addicted sama yang namanya HP, ya enggak? Balik ke rumah ini udah HP, 24 hours itu main HP dia. Kenapa? Melampiaskan apa yang nggak bisa dia dapat selama berapa bulan itu. Ustadz Sufyan Baswedan, beliau punya mahat di Solo, namanya Yassalam, mahat Yassalam. Beliau menerapkan sebuah metode yang agak unik, tapi menurut anak worth it untuk dicoba di pesantren-pesantren. Setiap hari Sabtu dan Ahad, anak-anak bebas main HP. Ini agak unik ya. Tapi anak lihat pakai mata kepala sendiri, observasi, worth it ternyata. Jadi anak-anak itu belajar dari Senin sampai Sabtu ba'da subuh. Mungkin Ustaz Dadang pernah ke sana Ustaz ya? Ke Mahat Ustaz Sufi belum ya? Mungkin antum boleh lihat. Jadi mereka dari Senin sampai Sabtu mereka belajar fokus. Setelah Sabtu ba'da subuh mereka bebas. Boleh jalan-jalan, boleh main HP dan lain sebagainya. Dosa ditanggung sendiri-sendiri. Yang diminta Mahat adalah Senin malam kalian udah balik ke Mahat. Ahad malam Senin kalian udah balik ke Mahat. Nah itu aja. Dan ternyata itu worth. Setiap hari Senin subuh itu anak-anak semangat semua buat belajar. Kenapa? Apa yang dia tahan selama 1 pekan sudah dicurahkan sama dia hari itu. Cukup. Habis itu dia fokus. Akhir weekend serius lagi. Akhir weekend bisa jalan-jalan lagi, serius lagi, balik terus kayak begitu. Dan akhirnya ini observasi aja ya, di Mahat beliau itu banyak yang hafalannya kuat-kuat, bahasa Arabnya mantep-mantep, hafalan Qurannya Masya Allah. Itu karena salah satu metode diterapkan begitu. Ustadz Arifin Badri juga pernah bilang ke ana, beliau itu pernah mencetuskan metode ini, tapi nggak diterima sama banyak pesantren, karena dibilang pemahaman yang menyimpang katanya gitu. Mengizinkan anak pesantren main HP itu sama saja memberikan racun ke mereka. Menurut sebagian orang kayak begitu. Tapi anak pribadi lah. Anak sih setuju aja, tapi dikontrol. Karena sorry itu zaman sekarang sulit sekali anak-anak itu lepas dari namanya gadget. Susah sekali lepas dari namanya gadget. Makanya ketika anak balik ke rumah, maka dia langsung over stimulus. Akhirnya yang dihabisin sama dia adalah HP. Bahkan orang tuanya aja ngomong apa nggak akan didengar. Gak usah orang tua, adzan berkumandang juga nggak akan peduli dia. Al-Quran yang selama di Mahat dia baca bakal dia tinggalin. Itu salah satu sebab-sebabnya. Nah sekarang peran pesantren adalah coba mencari solusi terbaik. Dan yang kedua harus siap menghadapi perubahan generasi. Sekarang kan yang sekolah di SD, SMP, SMA itu kan berarti tinggal gen alpha ya, sama ujung-ujung dari gen Z kan, Ini kan udah perubahan yang luar biasa. Gen alpha ekstrim banget main HP-nya ya kan. Belum lagi dia main Roblox di rumahnya, belum lagi main rusak mereka. Makanya di sini punya peran penting juga orang tua. Kontrol gadget anaknya. Memberikan batasan waktu. Dan yang kedua juga ini penting, disebutkan sama para ulama juga adalah jadi tempat yang nyaman untuk si anak. Anak itu merasa nyaman dengan HP-nya dan dia nggak mendapatkan kenyamanan ketika bersama sama orang tuanya. Karena seringkali kita sebagai orang tua sibuk sama urusan kita. Ketika anak ingin cari perhatian, kita sibuk sama urusan kita. Ketika anak cari perhatian ke kita, kita sibuk dengan kerjaan kita, sibuk dengan urusan. Akhirnya anak-anak itu mencari kesenangan di mana? Sebagian orang ngasih anaknya HP nih, udah nonton dulu aja. Ya udah, akhirnya mendapatkan kesenangan di situ. Harusnya kita sebagai orang tua hadir di situ, ajak dia main, ajak dia ngapain kayak begitu. Allah alam bisawab. Sebenarnya itu banyak masalahnya dan harus dikulik sama expertnya. Anda bukan expert di situ ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, pertama, bagaimana hukum bila mana laki-laki yang sudah memberikan talak kepada istrinya dan dia tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya? Subhanallah. Suami ketika menalak istrinya, maka dia tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada istrinya atas jasa pendidikan dan perhatian si istri ke anak-anaknya. Jadi walaupun ditalak, bukan berarti nafkah itu berhenti 100%, enggak.
dia punya kewajiban untuk terus menafkahi mereka. Dan ini yang diluputin sama banyak kaum muslimin. Mereka mengira ketika sudah talak selesai urusannya, kayak seakan-akan strangers lagi gitu deh. Kita nggak kenal kamu, kamu nggak kenal saya nggak punya tanggung jawab, kamu nggak punya tanggung jawab ke saya. Dan ini salah. Justru syariat Islam menyatakan sebaliknya. Walaupun suami istri bercerai, mereka juga tetap harus menjalankan kewajiban mereka masing-masing. Laki-laki tetap memberikan nafkah ke anak-anaknya dan menambah nafkah untuk ibunya yang mendidik anak-anak itu. Dan seorang ibu tetap juga harus mendidik anak-anaknya karena sebagai seorang ibu. Jadi walaupun orang tua yang bercerai, nggak berhenti kewajiban mereka berdua. Terus yang kedua, jika anak-anak tersebut tidak dinafkahi, apakah nanti saat anak-anak dewasa atau sudah balik itu wajib mentaati dan berbakti kepada ayahnya? Yep, tetap wajib. Ada hal yang menarik. Para ulama menyebutkan, andai kata orang tua itu durhaka sama anaknya, dari kecil ditelantarkan dan gak pernah diberikan nafkah, tapi orang tua kita punya satu jasa, dan satu jasa ini gak akan pernah bisa dibayar sama sekali. Apa jasanya? Mereka jadi sebab kita ada di atas muka bumi. Maka kewajiban bakti sama orang tua, andai kata mereka gak kasih nafkah, gak kasih pendidikan, mereka punya satu jasa ini. Mereka adalah sebab kita ada di atas muka bumi, dan gak akan pernah bisa dibayar itu. Jadi walaupun orang ayahnya zalim, jahat sama dia, gak memberikan nafkah, dia tetap punya kewajiban untuk bakti sama orang tuanya. Yang ketiga, kalau anak sudah kecanduan gadget, apakah orang tua berhak memarahi anak? Bagaimana caranya melarang gadget tanpa memarahi anak? Kecanduan gadget ya di zaman sekarang udah merebak di mana-mana. Dan orang tua punya kewajiban gak memarahi, bukan memarahi, tapi memberikan solusi. Beda antara memarahi dan memberikan solusi. Kalau marah, biasanya gak memberikan solusi, cuma melampiaskan kekesalan. Kamu main HP mulu, berhenti gak? Selesai. Solusinya apa? Dia kan ingin melampiaskan apa yang dia inginkan. Kasih solusi yang lain. Maka lebih tepat itu memberikan solusi yang lain. Ajak jalan-jalan, tutup main HP, kita jalan-jalan keluar. Kan solusi, ya enggak? Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melarang gadget tanpa memarahi anak? Menurut Ana, zaman sekarang anak itu nggak bisa diberhentiin dari gadget. Dibilang mustahil nggak juga, tapi berat, sulit. Yang paling tepat adalah memberikan arahan. Dan memberikan batasan. Berikan mereka kesempatan untuk bisa main gadget di weekendnya mereka dengan batasan waktu dan di bawah kontrol kita. Sehingga apa yang mereka cari tetap didapatkan, tapi kita tahu apa yang mereka lakuin. Jadi kita nggak sering-sering marah sama mereka, dan mereka pun nggak kecanduan HP, nggak kecanduan gadget. Itu menurut Ana. Taib, Allah alam bisawab. Akhirnya ada lagi pertanyaan? Silahkan Pak ya. Oh iya. Itu talak apa langsung otomatis cerai, apa ada proses talak 1, 2, 3? Ini talaknya masih talak raj'i, masih talak barik ini. Tapi kadang orang juga walaupun udah di masa iddah kagak mau rujuk juga sama istrinya. Kan talak sama apa namanya satu lagi? Yang istri minta talak apa namanya? Khulu. Ini perbedaan hukum. Kalau talak itu masih ada masa iddahnya untuk dia bisa rujuk lagi si suaminya. Ditalak today, maka ada waktu sekitar 3 bulan untuk mereka bisa balik dan memperbaiki diri satu sama lain. Tapi kalau khulu biasanya langsung selesai, langsung tutup. Nah makanya ini karena suaminya yang menalak istrinya, maka ada masa iddah di mana mereka mungkin introspeksi diri masing-masing. Makanya kan ketika terjadi perceraian, suami istri itu jangan langsung pisah rumah. Dia tetap di rumah dulu, mereka introspeksi diri gitu. Pindah kamar dulu aja supaya mereka, oh iya aku yang salah. Kan begitu bisa. Cuma biasanya ketika talak langsung selesai. Allah alam bisawab. Ada lagi? Nggak ada? Yang dari Ummahat? Nggak ada? Oh, silakan. Oh boleh. Poin-poinnya. Apa poin-poinnya? Yang pertama adalah anak itu amanah dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, anak itu adalah amanah. Yang kedua adalah Allah melimpahkan hak anak atas orang tua. Allah melimpahkan hak anak atas orang tua. Yang ketiga,
Allah jadikan anak sebagai ujian. Yang ketiga, Allah jadikan anak sebagai ujian. Yang keempat, Allah yang memerintahkan kita langsung untuk mendidik anak. Allah yang memerintahkan kita langsung untuk mendidik anak. Yang kelima, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak kita. Yang keenam, Allah mengharuskan orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Allah mengharuskan orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Yang ketujuh adalah orang tua adalah role model buat anak atau yang memberikan pengaruh dalam sisi agama dan juga akhlak si anak. Kayaknya ada satu lagi yang kelewat deh. Apa ya? Coba nanti tanya yang catatan lengkapnya atau nonton siaran ulangnya. Ada satu yang kelewat. Ana nggak sempat nulis yang satu tadi. Lupa ana yang mana. Taib, Allah alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Taib, mungkin cukup ya? Taib, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Dan nanti insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila tutur kata yang salah dan ada kekurangan. Yang benar semuanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari kekurangan ilmu ana juga dari syaitan. Allah dan Rasulnya terlepas dari itu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.